Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara menghitung pemusatan data, histogram, dan poligon. Sebelumnya, saya Septi Medianti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Statistika. Langsung saja, yang utama yaitu menghitung nilai kata-kata. Sebelumnya, sudah ada data kelompok yang menunjukkan interval terkecil 18 sampai 29. Nah, dalam menghitung kata-kata ini kita membutuhkan nilai tengah dan FXI. Nilai tengah didapatkan nilai tengah-tengah antara interval di dalam ini. Contohnya di sini yang pertama nilai tengah antara 18 dan 19 yaitu 18,5. Begitu seterusnya 20 sampai 21 nilai tengahnya 20,5. Dan akan memperoleh hasil seperti berikut. Selanjutnya untuk menghitung FXI caranya yaitu dengan mengkalikan nilai tengah dan nilai frekuensi. Contohnya di sini 18,5 dikali 5 hasilnya 92,5. Di bawahnya 20,5 dikali 6 sama dengan 123. Begitu seterusnya sampai bawah. Dan ini sudah ada hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung kata-kata. Rumus mencari kata-kata dalam data kelompok yaitu sebagai berikut. Oh ya, tadi setelah menentukan frekuensi XI, kita akan menjumlahkan, dan ini yang berjumlah 562,5. Dan aku masuk rumus sigma frekuensi X1 dibagi sigma frekuensi, dimasukkan 562,5 dibagi 25, hasilnya sama dengan 22,5. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tengah atau median. Datanya seperti data tadi, yaitu intervalnya 18 sampai 29 dan frekuensinya sama. Nah, untuk menentukan nilai tengah, kita membutuhkan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini didapatkan dari frekuensi kumulatif ditambah frekuensi seperti berikut. Ini frekuensinya 5, maka ditulis 5. Nah, 11 ini dihasilkan dari 5 tambah 6. Terus hasilnya 11 tambah 5 hasilnya 16 tambah 20 hasilnya 20 tambah 3 hasilnya 23 tambah 2 hasilnya 25. Kita masuk ke rumus yaitu letak median. Letak median rumusnya itu N bagi 2. Sudah diketahui jumlahnya adalah 25. Kita memasukkan 25 bagi 2 sama dengan 12,5. Nah, untuk menghitung nilai tengah data kelompok itu ada rumusnya sendiri, yaitu sebagai berikut. Ini. Nah, tadi sudah diketahui letak mediannya adalah 12,5. Dilihat 12,5 ini termasuk data yang mana? Di sini menunjukkan FK-nya 5, 11, 16, 20, 23, 25. Itu maksudnya yang kolom pertama ini menunjukkan data ke 1 sampai data ke 5. Yang kedua menunjukkan data ke 6 sampai data ke 11. Dan yang ketiga ini menunjukkan data 12 sampai ke 16. Nah, di sini letak mediannya adalah 12,5. Jadi 12,5 itu ada di kolom ketiga, yaitu interval 22 sampai 23. Nah, ini dia. Selanjutnya masuk ke rumus. Rumusnya FD sama dengan TB tambah N per 2 kurangi FK dibagi FM dikali P. Langsung saja TB-nya itu nilai interval
atas dikurangi 0,5, jadi sama dengan 21,5. Dan N per 2 nya tadi sudah dihitung 12,5 dikurangi FK ini frekuensi kumulatif yang didapatkan di atasnya sini. Dan frekuensi mediannya yaitu ini 5. Intervalnya yaitu adalah 2. Bisa dilihat 18 sampai ke 19 ada 2 interval. Selanjutnya kita menghitung mediannya tadi. 12,5 dikurangi 11 dibagi 5 sama dengan 0,3 dan dikali 2. Selanjutnya 21,5 ditambah 0,6 hasilnya 22,1. Dan ini merupakan nilai tengah dari data kelompok tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung modus atau nilai yang paling sering muncul. Dengan data kelompok yang sama seperti tadi. Kita membutuhkan interval dan frekuensinya saja. Nah, nilai modus adalah nilai yang sering muncul, otomatis nilai yang terbanyak. Bisa dilihat nilai terbanyak ada pada kolom 2, yaitu interval 20 sampai 21 ini. Nah, masuk ke rumus modus pada data kelompok adalah sebagai berikut. LMO tambah D1 per D1 tambah D2 dikali interval. Nah, LMO ini adalah interval atas dikurangi 0,5 sama dengan 19,5. Dan D1 nya itu frekuensi modus dikurangi frekuensi yang atasnya ini. Jadi D1 nya itu 1 dan D2 nya itu 6 yang dikotai dikurangi data bawahnya. Lanjut kita masuk ke rumus. LM nya 19,5 dan D1 nya 1 seperti tadi, 6 dikurangi 5 sama dengan 1. D2 nya juga 1 karena 6 dikurangi 5, intervalnya 2 ya seperti tadi. Nah, ini hasil dari perhitungan ini. Hasilnya adalah 20,5. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung kuartil bawah. Tetap di data kelompok tadi. Nah, pada kuartil kita membutuhkan FK atau frekuensi kumulatif yang perolehannya formulasi kumulatif atasnya ditambah frekuensi bawahnya. Seperti yang tadi, kita masuk rumus kuartil bawah. Kuartil bawah sama dengan letak Q1. Kuartil bawah sama dengan Q1. Rumus Q1 itu 1/4 dikali N. N di sini menunjukkan 25 dan masuk 1/4 dikali 25 hasilnya 6,25. Nah, bisa dilihat 6,25 ini terletak pada data yang mana? Terletak pada kolom 2 ya, yang intervalnya 20 sampai 21. Selanjutnya masuk ke rumus kuartil bawah, yaitu TP ditambah N/4 dikurangi FK Q1 dibagi frekuensi kuartil dikali P. TP ini adalah interval atas dikurangi 0,25 sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu 19,5. N/4 tadi sudah ada hasilnya 6,2 dikurangi 5. 5 ini diperoleh dari 11. 5 ini diperoleh dari atasnya yang dikotai, dan 6 ini FQ frekuensi dari Q1 tadi. Dan masuk 19,5 ditambah hasil dari ini dikali 2 sama dengan 19,5 tambah 0,20 dikali 2 yang hasilnya 19,5 tambah 0,41 dan hasilnya 19,9. Jadi kuartil bawahnya adalah 19,9. Selanjutnya kita menghitung kuartil atas atau bisa disebut Q3.
tetap data kelompok yang tadi, kita membutuhkan FK juga. Langsung saja letak Q3 rumusnya 3/4 dikali N. Masuk 3/4 dikali 25 sama dengan 18,75. 18,75 ini terletak pada data pada kolom ke-4, karena ke-4 ini memuat data 17 sampai ke 20. Jadi kita kodai dan masuk ke rumus, yaitu Q3 sama dengan TB sama seperti tadi. TB nya yaitu 23,5 dan FQ nya 16 dan frekuensi kuartilnya adalah 4 dikali 2. Dan ini hasilnya dari perhitungan tadi, 2,75 dibagi 4 dikali 2 hasilnya 0,68 dikali 2 hasilnya 1,375 dan ditambah 23,5 hasilnya 24,8 dan hasilnya kuartil atas yaitu 24,8. Selanjutnya kita menghitung desil ke-6, tetap pada data kelompok yang tadi dan kita membutuhkan FK. Rumus desil yaitu, berhubung ini desil ke-6, jadi kita menggunakan 6/10/n sama dengan masuk ke rumus 6 sama dengan 6/10 dikali 25 hasilnya 15. 15 ini termasuk data ke-3, bisa dilihat ini ke-3 sampai ke-16. Masuk ke materi, desil 6 sama dengan TB 6/10 dikali 25 dikurangi FK di 6 dibagi FD dikali P. TB nya bisa dilihat yaitu 21,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 11 dan frekuensinya 5 dikali 2 sama dengan 1,6 dan ditambah 21,5 hasilnya 23,1. Selanjutnya desil kedua, sama seperti tadi rumusnya. Kita lihat desil kedua, maka ini 2/10 dikali N atau jumlah data. Masuk ke rumus 2/10 dikali 25 sama dengan 5. Nah 5 ini terletak pada kolom atas, kolom pertama yaitu interval 18-19, dan masuk ke rumus yaitu sebagai berikut, dan TB nya adalah 18 kurangi 0,5 sama dengan 17,5. Nah di sini berhubung D2 nya ada di kolom atas dan frekuensi kumulatifnya di atasnya udah nggak ada, maka ditulis 0 dan frekuensinya sama ya 5. Masuk ke rumus dikali panjang kelas yaitu 2, hasilnya 1 kali 2 dan hasil akhirnya 19,5. Maka nilai desil 2 adalah 19,5. Selanjutnya kita menghitung persentil. Persentil yaitu sama seperti kuartil dan desil, cuma bedanya itu pernya 100 dengan data kelompok yang sama, FK juga yang sama, dan masuk ke rumus berhubung persentil ke-73, jadi di sini kita tulis 73/100 dikali N sama dengan 18,2. Nah 18,2 ini masuk ke kolom 1, 2, 3, 4 ya. Masuk ke rumus persentil sama seperti desil dan kuartil, cuma bedanya ada di sini. Dengan TB 23,5 ditambah 18,2 dikurangi 16 per 4, frekuensinya 4 dikali 2 intervalnya sama dengan 0,5 dikali 2, dan ini hasil akhirnya 24,6.
Selanjutnya kita akan menghitung diagram histogram dan poligon frekuensi dari data kelompok yang tadi. Nah, dalam menghitung histogram dan poligon frekuensi dibutuhkan batas kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Batas kelas yaitu menunjukkan interval tinggi ini sampai dari ke berapa. Misal ini pada kolom pertama intervalnya 18 sampai 19, maka batas kelasnya adalah lebih dari 17,5. Dan kolom kedua lebih dari 19,5, kolom ketiga lebih dari 21,5, kolom ketiga lebih dari 23,5. Selanjutnya sampai habis data dan dilebihkan 1 lebih dari 29,5. Frekuensinya sama seperti tadi, dan frekuensi kumulatif lebih dari itu diperoleh dari banyaknya data dikurangi frekuensi. Misal banyaknya data tadi 25, maka dikurangi 5 pada frekuensi ini hasilnya 20 dikurangi 6 hasilnya 14 dikurangi 5 hasilnya 9 dikurangi 4 hasilnya 5, dan begitu seterusnya sampai hasilnya 0. Selanjutnya kita akan membuat histogram dan poligon. Sebelumnya histogram itu sama seperti diagram batang, dan poligon seperti diagram garis. Kita akan membuat diagramnya. Sini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pertama kita menghitung kolom pertama yaitu interval 18 sampai 19 yang batas kelasnya 17,5, frekuensinya 5. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka histogramnya 5. Yang kedua frekuensinya 6, ketiga 5, keempat 4, selanjutnya 3, berikutnya 2. Nah, di sini kita menggunakan batas kelas untuk nilai yang di bawah. Misal ini 17,5, maka di sini 17,5, 19,5, begitu seterusnya sampai di sini 29,5. Selanjutnya kita membuat poligon. Poligon itu seperti diagram garis. Kita akan dari 0 ke tengah, sini, terus sini. Selanjutnya kita akan menghitung poligon. Poligon itu sama seperti diagram garis. Kita akan membuat dari tengah ke 0, sini, 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 dan sampai ke 0. Nah, seperti ini gambaran histogram dan poligon. Atau untuk lebih jelasnya, ikut. Sini ada frekuensinya menunjukkan sampai ke 7, dan nilainya dari batas kelas tadi 17,5 sampai 29,5. Sini. Nah, ini yang namanya poligon, dan ini yang namanya histogram. Itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menghitung pemusatan data histogram dan poligon.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.